seperti-Mu. Satu-satunya yang kuandalkan, Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkaulah Allah satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan. Engkaulah Allah yang kami percayai ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkatilah kami semua pada siang hari ini ya Tuhan. Kami datang untuk memuji, untuk memuliakan Engkau, untuk menyembah kepadamu ya Tuhan. Kami datang untuk mendengarkan sebagian daripada sabdamu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, sabdamu akan membuat kami berubah ya Tuhan. Kami pulang ya Tuhan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas kami semua. Buat kami semua dengan mudah untuk mengerti akan firman-Mu ini. Engkau juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Urapi lidah, bibir hamba-Mu, seluruh keberadaan hamba-Mu ini Tuhan urapi. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengurapi kami semua, sehingga kami semua mendapat berkat yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah sekarang, karena kami semua telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara sekalian, shalom. Siang ini saudara sekalian di ibadah yang kedua ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan topik membangun generasi tangguh. Membangun generasi tangguh. Saudara sekalian, generasi tangguh adalah generasi yang tidak takut menghadapi tantangan. Generasi yang tidak goyah ketika ada godaan-godaan. Generasi yang menang, yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Tolong LCD-nya. Kita akan membaca terlebih dahulu saudara sekalian. Ulangan pasalnya yang pertama. Ulangan pasalnya yang pertama. Kita akan membaca saling berganti-gantian ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-31. Kalau saudara sudah mendapatkannya, mari kita semua bangkit berdiri. Saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil, dan saudara bersama-sama membaca ayat-ayat yang genap. Ini riwayat ke-12 pengintai. Ulangan pasalnya yang pertama, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Hal itu kupandang baik, jadi aku memilih daripadamu 12 orang, dari tiap-tiap suku seorang. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita.
Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Bersama-sama, dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Kisah bangsa Israel yang akan memasuki tanah perjanjian. Ketika mereka sudah sampai dekat sekali dengan tanah perjanjian, mereka ada di Kades Barnea. Maka saudara sekalian, Musa mengirim 12 pengintai, untuk meneliti, untuk menyelidiki, untuk melihat seperti apa sih tanah perjanjian itu. Apakah tanah itu baik atau buruk? Bagaimana keadaan kota-kota mereka? Saudara sekalian, dan setelah mereka 12 pengintai itu masuk dan kembali, mereka melaporkan bahwa memang tanah perjanjian itu luar biasa. Bahwa memang tanah perjanjian itu baik sekali. Ini buktinya aku bawa buah-buahan. Tanah perjanjian itu baik sekali. Tetapi di sana diam orang-orang enak, tinggi besar. Kita ini kalau dibandingkan dengan mereka, mereka itu seperti raksasa dan kita ini seperti belalang. Kita nggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Kita tidak mungkin bisa menduduki kota-kota mereka. Karena kita ini kecil saja. Karena kita ini nggak punya kekuatan. Itulah yang dikatakan saudara sekalian. Dan akibatnya mereka tidak bisa memasuki tanah perjanjian itu. Saudara sekalian, Tuhan ingin membawa kita untuk menguasai tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saudara sekalian, ketika Tuhan membawa bangsa Israel, mereka tidak bisa memasuki tanah perjanjian itu karena mereka takut. Mereka tidak berani memasuki itu karena mereka melihat tantangan-tantangan yang dihadapinya begitu besar. Saya ingin katakan hari ini saudara sekalian, kita ini sedang ada di era globalisasi. Apa saja yang terjadi di negara-negara maju, di tempat-tempat yang jauh saudara sekalian, kita akan rasakan juga di Indonesia ini. Apa yang terjadi di negara-negara maju yang jauh dari kita, juga mempengaruhi kita saat ini. Apa yang terjadi kepada mereka, misalnya mereka itu sekarang saudara sekalian, kalau yang buruk-buruk ada begitu meningkat pernikahan sesama jenis, saudara sekalian, dan juga ada kumpul sebelum menikah, saudara sekalian. Itu terjadi dan di Indonesia juga sudah banyak terjadi. Jadi apa saja yang terjadi pada mereka, terjadi pula di tempat kita ini dengan sangat cepat sekali. Dan oleh sebab itu saudara sekalian diperlukan generasi yang tangguh. Orang-orang yang tangguh untuk bisa menangkal, untuk bisa tetap bertahan, untuk tetap memakai standar firman Tuhan. Alkitab sebagai patokan hidupnya. Saudara sekalian,
bukan hanya kita ini masuk ke era globalisasi, tetapi kita ini juga memasuki era perdagangan bebas. Saya ingin katakan saudara sekalian bahwa tantangan yang kita hadapi di depan ini jauh lebih berat daripada sebelumnya. Semua orang bisa masuk ke Indonesia, negara lain, pengusaha-pengusaha yang lain bisa dengan mudah berusaha di Indonesia. Demikian pula kita juga bisa berusaha di negeri-negeri mereka. Sekarang saudara sekalian, saya ingin katakan, saya ini bergerak, saya kontraktor, ya. Saudara sekalian, saya tahu persis, dan beberapa minggu terakhir ini saya menghadapi, melihat begitu banyaknya kontraktor asing sekarang sudah masuk ke Indonesia. Kontraktor Cina sedang membangun sebuah pabrik mobil yang besar sekali di Cikarang, di Delta Mas sana, saudara sekalian. Dan ketika saya mencoba untuk bisa masuk, saudara sekalian, ternyata mereka mendatangkan subkontraktor juga dari Cina. Saya kemarin baru negosiasi dengan kontraktor Vietnam, masuk juga ke Indonesia. Saudara bayangkan, Vietnam masuk ke Indonesia, mengerjakan proyek di Indonesia. Proyeknya siapa? Proyeknya orang Korea. Jauh-jauh orang Korea cari kontraktor sampai ke Vietnam sekarang ini. Saya ingin katakan saudara sekalian, ini enggak main-main. Anak-anak muda, kalian mesti siap untuk hal ini. Kalau kita enggak siap, kalau kita enggak tangguh, maka kita pasti akan dilibas. Kita enggak bisa hidup di negara kita sendiri. Saya tidak sedang menakut-nakuti saudara, tetapi saya sedang mengencourage saudara untuk engkau siap hadapi tantangan ini. Seperti bangsa Israel, ada tanah perjanjian. Kita juga saudara sekalian, era globalisasi, era perdagangan bebas. Jangan cuma dilihat dari satu sisi mereka masuk kepada kita. Tetapi lihat, kita juga punya kesempatan untuk masuk ke negara mereka. Asalkan engkau berani. Kalau kita berani. Saudara sekalian, mereka sudah datang ke tempat ini. Diperlukan ketangguhan. Saya ulangi, diperlukan ketangguhan. Kalau engkau tangguh, kalau engkau siap, maka engkau bisa menghadapi ini semua. Tetapi kalau engkau cengeng, ya nggak bisalah, mereka besar. Mereka bawa modal. Siapakah aku ini? Dibandingkan dengan mereka, aku belalang. Mereka raksasa. Aku nggak mungkin bisa melawan mereka. Saudara sekalian, kalau demikian, maka kita benar-benar tidak akan berani menghadapi. Dan kita pasti akan dilibas. Kita pasti akan kalah. Hari ini saya ingin katakan, beberapa hal untuk kita bisa membangun generasi tangguh, membangun diri kita untuk siap, untuk tangguh menghadapi globalisasi ini. Menghadapi tantangan zaman yang sekarang luar biasa kepada kita ini. Perceraian menjadi hal yang sepertinya mudah sekali terjadi. Itu semua tantangan-tantangan. Mereka datang ke tempat kita berusaha di sini, saudara sekalian. Ini juga tantangan. Jadi bagaimana untuk kita bisa tangguh menghadapi ini semua? Beberapa hal saya tulis di sini, saudara sekalian. Kalau engkau ingin menjadi tangguh, maka yang pertama engkau harus punya sikap yang positif. Sikap yang positif. Saya katakan sikap karena inilah yang menentukan hidup kita. Inilah yang mempengaruhi hidup kita ini. Kita semua saya yakin kita ingin hidup yang lebih baik. Hidup yang lebih layak. Hidup yang berbahagia. Hidup yang penuh kedamaian. Hidup yang penuh dengan kesuksesan demi kesuksesan. Hidup yang bisa diterima, disukai oleh banyak orang. Tetapi ada satu kata yang dapat memperbesar keinginan-keinginan itu terjadi. Atau kata yang sama ini juga bisa membuat sebaliknya itu tidak terjadi kepadamu. Dan kata itu adalah sikap kita. Sikapmu menentukan apakah yang engkau inginkan. Hidup yang penuh kedamaian, hidup yang penuh kebahagiaan, hidup yang penuh dengan kesuksesan.
itu bisa terjadi, sikapmu pula yang bisa menentukan apakah itu tidak akan pernah terjadi di dalam hidupmu. Sikap itu menentukan hidup kita. Kalau kita menganggap bahwa mereka datang kepada kita, oh itu semua musuh-musuh kita. Nggak enak, mereka semua datang. Kerjaan kita habis, kerjaan kita nggak ada lagi. Karena mereka semua datang. Oh sepertinya Tuhan itu benci kepada kita. Sepertinya pemerintah itu nggak memperhatikan kita. Oh pokoknya semua yang buruk-buruk yang kita ngomong. Sikap yang negatif ini akan membuat kita sungguh-sungguh tidak bisa bangkit. Tidak akan bisa menang. Kalau sikapmu negatif. Engkau menganggap seluruh dunia ini semua orang memusuhi engkau. Pemerintah memusuhi engkau. Orang lain memusuhi engkau. Seorang kakek, saudara sekalian. Lagi tidur begitu, saudara sekalian. Sama cucunya yang kecil. Kumisnya diolesi terasi. Ya, diolesi terasi. Jadi kakek ini tidur terbangun. Kok bau-bau terasi ya? Dia cium-cium di kamar ini apa ada yang taruh terasi di kamar. Nggak ada. Dia pergi ke ruang tamu, dia cari di mana terasi. Kok nggak ada ya. Tapi semua bau terasi. Kamar tidur bau terasi. Ruang tamu bau terasi. Ruang keluarga bau terasi. Seluruh rumah bau terasi. Dia keluar ke halaman. Coba di halaman. Sampai di halaman juga bau terasi. Dan dia mengatakan seluruh dunia bau terasi. Dia nggak tahu terasinya nempel di tempat dia sendiri, saudara sekalian. Dan banyak kali kita seperti itu. Kesalahannya ada di pihak kita. Sikap kita itu. Karena negatif kita menganggap semuanya buruk. Semuanya memusuhi kita. Seorang keluar dari mobil, saudara sekalian, karena ditabrak. Karena nabrak mobil yang lain. Dan ketika dia nabrak mobil yang lain, cepat-cepat dia keluar dan berteriak. Kalian semua ini, mata kalian ada di mana ya? Nggak punya mata semuanya ini. Hari ini saja aku sudah nabrak 4 kali katanya. Siapa yang salah nabrak 4 kali hari ini saudara sekalian? Semua nggak punya mata katanya. Saya ingin katakan, sikap kita. Jangan-jangan yang salah kita. Dan kita ngomong semua orang salah. Ada banyak tantangan memang datang. Tapi sekali lagi, sikapmu, sikap kita akan menentukan apakah kita sukses ataukah kita gagal. Apakah kita bahagia atau apakah kita susah. Sikap kita, sikap yang positif akan membawa kita sukses. Tapi sebaliknya sikap yang negatif akan membuat kita tidak sukses. Sebuah pesawat itu di kokpitnya, di kendalinya itu saudara sekalian, pilot selalu melihat ada satu alat yang penting. Dan itulah sikap pesawat. Sikap pesawat itu saudara sekalian satu alat yang dia bisa lihat. Moncong pesawat ini, hidung pesawat ini ada di atas kaki langit atau ada di bawah kaki langit. Kalau moncong pesawat, hidung pesawat itu ada di atas kaki langit. Artinya pesawat itu sedang naik ke atas. Kalau moncong pesawat itu ada di bawah kaki langit. Artinya pesawat itu sudah sedang menukik ke dalam, ke darat. Kalau moncong pesawat itu sejajar, pas di kaki langit. Maka pesawat itu terbang. Kalau 35.000 kaki, dia akan terbang terus 35.000 kaki. Sikapmu menentukan apakah engkau naik, sukses, ataukah engkau turun. Saudara sekalian, sikap itu menentukan hidup kita. Sikap itu menentukan cara kita memandang hidup kita ini. Ulangan pasalnya yang pertama tadi ayatnya yang ke-27 mengatakan, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya kita dimusnahkan. Ini satu sikap juga saudara sekalian. Sikap negatif yang berpikir Tuhan membenci. Tuhan itu ingin memusnahkan saudara sekalian. Sikap negatif yang mengatakan bahwa orang Amori pasti akan mengalahkan kita.
Itu semua adalah sikap-sikap negatif. Sikap kita dalam memandang hidup kita ini sendiri. Aku ini nggak bisa apa-apa. Aku ini nggak punya apa-apa. Kemampuanku sangat minim. Aku ini cuman orang desa. Aku nggak mungkin mampu untuk menghadapi ini semua. Saudara sekalian, kita ini seperti belalang. Itu sikap, saudara sekalian. Sikap itu cara kita memandang hidup kita ini. Saya orang desa, SD, SMP, saya sekolah di desa. Sampai SMP, saudara sekalian. Dan ketika SMP, saya bahasa Inggris juga nggak bagus, saudara sekalian. Dan setelah SMP, saya pindah ke Malang. Sampai di Malang, saudara sekalian, saya terus terang mengatakan saya minder. Karena saya orang desa. Sekarang saya sekolah di kota Malang. Saya rasa nggak bisa ini. Terutama di mata pelajaran bahasa Inggris. Saya duduk depan saya ini cewek duduk. Lancar sekali ngomong. Ditanya apa bisa. Saya yang diomongin sama gurunya aja saya nggak ngerti, saudara sekalian. Jadi minder sekali. Sikap, cara kita. Karena aku berpikir aku ini orang desa. Karena aku berpikir bahwa aku nggak bisa. Bahasa Inggris bukan kebisaanku. Sikap ini menentukan cara kita memandang hidup kita ini. Sikap juga akan menentukan relasi kita dengan sesama kita. Sikap kita menentukan apakah kita ini bisa berhubungan dengan baik atau kita nggak bisa hubungan. Sikap. Saya mendapatkan satu proyek yang tadi saya katakan. Orang Vietnam datang. Dia dikasih pekerjaan, yang kasih kerjaan orang Korea. Membangun di daerah dekat Semarang sana, Purwodadi. Saya sudah masukkan penawaran. Dan ternyata saudara sekalian, ya ada 4 yang masukkan penawaran. Saya nomor 3 mahalnya. Yang nomor 1 paling murah, kontraktor Korea. Yang nomor 2 murah, kontraktor Semarang. Yang nomor 3 baru saya. Saudara sekalian, hanya karena pertolongan Tuhan saja saya mendapatkan proyek itu. Kenapa bisa dapat? Pertama saudara sekalian, ketika dievaluasi, saya rasa saya sudah dapat ini pekerjaan. Mereka nggak mau kasih kontraktor Korea, kenapa? Karena ownernya orang Korea. Ini bisa bahaya buat orang Vietnam, ini sama-sama Korea. Jadi dia tidak mau kasih ini. Dia nggak mau kasih sama orang Semarang, terlalu kecil perusahaannya. Dia nggak kasih juga. Jadi akhirnya pilihan jatuh ke tempat saya. Tapi sebelum itu jadi saudara sekalian. Malam hari, saya pikir sore saya udah ngomong, sudah jadi. Malam saya di SMS. Sebentar saya akan kirim itu yang baru. Quantity yang baru. Harganya tolong dilihat ya. Saya lihat harganya saudara sekalian. Banyak yang gak masuk akal menurut saya. Kenapa jadi berubah begini? Saya jadi agak marah saudara sekalian waktu itu. Saya langsung telepon dia. Ini kenapa ada begini lagi? Ya kan? Ya, you bisa lihat, you cocokin aja. Yang mana you bisa terima, yang mana yang enggak. Saya bilang, saya nggak bisa terima ini. Saya bilang, oh ya kalau nggak bisa terima, saya akan kasih kepada yang lain. Sudah. Jadi dia ngomong, coba yuk lihat aja. Akhirnya saya balas, saudara sekalian beberapa saya benerin, saya kirim. Waktu saya kirim. Nggak lama kemudian saudara sekalian dia SMS sama saya, hampir jam 9:30 malam. Dia ngomong apa? Aku nggak bisa terima penawaranmu. Engkau punya waktu 10 jam saja. Kamu mau terima atau aku pasti kasih kepada kontraktor lain. Saya ada staf orang Jepang, saudara sekalian. Dia juga di SMS yang sama. Malam-malam dia SMS sama saya. Bagaimana kita jawab ini? Apakah kita evaluasi lagi? Ya karena saya sedang enggak suka saudara sekalian hati saya ngomong. Enggak usah dibales. Biarin saja. Tidur aja saya bilang. Besok kita baru pikirin ini. Besok pagi-pagi saudara sekalian,
si orang Jepang ini, dia SMS sama saya. Bagaimana Pak Suito? Kita mesti kasih balasan sama dia. Nggak usah dibales dulu. Saya datang ke kantor, kita meeting dulu, saya akan tanya sama anak-anak yang lain. Saudara sekalian, ketika saya tanya, dan beberapa anak buah saya, staf saya mengatakan, kita coba, yang mana yang kita bisa turun. Tapi saya nggak rubah penawaran saya. Oke, kalau memang kalian sepakat begitu, saya email, saya bilang, prinsipnya saya tidak bisa menerima penawaran ini, harga ini. Sudah final harga saya. Saya tulis, tapi kalau Anda mau saya yang kerja, mau kasih kesempatan saya untuk kerja, kasih juga saya kesempatan untuk bertemu direkturmu. Saya akan ketemuin. Dia balas, oke, jam 4 Anda ketemu direktur. Beres saudara sekalian. Yang nggak masuk akal disingkirin semua. Yang masuk akal saja saya terima. Saya ingin kasih tahu saudara sekalian. Tantangan itu begitu berat. Sikap kita akan sangat menentukan ini. Harga saya dibilang mahal. Saya pikir main-main dia. Saya sudah berusaha murah, masih kalah murah. Dia cuma tawar itu harga pemasangan saja. Tadinya saya masukkan semua, dia nggak bisa, oke, saya masang konstruksi bajanya saja. Saya masukkan, saya pikir cukup murah karena saya membutuhkan alat-alat berat cukup banyak. Dia mikir lain. Harganya di bawah separuh yang saya kasih itu, dia tawarnya. Jadi saya pikir dia main-main. Akhirnya saya singkirin, nggak usah yang ini. Dia ngomong sama saya, Mr. Suito, you lihat. Ayo datang ke Vietnam, dia bilang. Bangunan saya ini ukurannya yang di Vietnam ini dia cerita. 70 lebarnya, panjangnya 120 meter. Konstruksi baja. Kalau kamu masang di sini, kira-kira berapa lama kamu sanggup masang dengan 3 crane? 25 orang kerja. Saya tanya sama staf saya, bangunan lebarnya 70 meter, panjangnya 120 meter, konstruksi baja. Kasih 3 buah crane, 25 orang yang kerja. Berapa lama ya bisa masang ini? Dia ngomong sebulan katanya. Saya ngomong sebulan diketawain. Saudara sekalian, di Vietnam bangunan itu dipasang dalam waktu cuma 4 hari saja. Bedanya terlalu jauh. Terlalu jauh. 4 hari mereka sanggup pasang itu semuanya. Saya nggak tahu keamanannya bagaimana, nggak ngerti. Karena saya biasa pasang untuk kontraktor Jepang. 1 kolom berdiri mesti pasang scaffolding ini itu. Saya nggak tahu mereka model monyet gelantungan, nggak ngerti. Tapi 120 meter 4 hari selesai. Saya ingin katakan ini tantangan. Ini tantangan. Anak-anak muda ini tantangan. Kalian menghadapi nanti ke depan makin hari makin sulit. Kalau nggak tangguh, kalau nggak siap-siap mulai sekarang, kita kalah. Sikap, sekali lagi sikap kita. Apakah ini kita anggap tantangan? Atau juga kita bisa anggap ini peluang? Oh, ada orang masang 4 hari. Aku akan belajar bagaimana aku bisa merubah dari 30 hari menjadi 4 hari. Ini jadi peluang. Karena sikap kita, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Sikap itu juga menentukan hubungan kita dengan sesama. Apakah engkau menganggap bahwa si Vietnam ini engkau main-main mesti marah-marah saudara sekalian. Atau engkau anggap saudara sekalian semua orang baik. Semua orang gak usah dicurigai. Firman Tuhan mengatakan Matius 7 ayatnya yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau engkau ingin dipercayai, engkau mesti percaya juga dulu kepada mereka. Kalau engkau nggak mau dicurigai, maka engkau jangan curiga kepada mereka. Nah, ini satu sikap saudara sekalian. Tapi kalau engkau curiga terus, jangan-jangan bohongin saya, jangan-jangan bohongin saya. Nanti dia juga punya pikiran, jangan-jangan dia bohongin saya. Nggak ketemu. Tapi coba kembangkan sikap yang positif. Percaya apa yang dia ngomong. Dia ngomong 4 hari, oke percaya 4 hari. Saudara sekalian jangan dibantah. Firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, kalau engkau ingin dia
Apa yang kau ingin dia perlakukan kepadamu, lakukan itu kepada mereka lebih dahulu. Ini aturan emas, golden rule yang Yesus katakan, saudara sekalian. Jangan cepat-cepat curiga kepada orang lain. Seorang anak kecil, saudara sekalian, dia bawa 2 buah apel. Senang sekali dia punya apel. Ini dia bawa kemana-mana, gembira. Mamanya lihat, hei, kasih dong mama 1 ya. Anaknya lihat. Setelah lihat mata mamanya, dia gigit apel yang 1, dia juga gigit apel yang lain. Dua-duanya digigit, saudara sekalian. Mamanya yang tadinya tersenyum, seketika senyumannya hilang. Pikirannya mikir, kok anakku begini ya? Kok anakku pelit bener ya? Aku minta apel 1, langsung gigit dua-duanya. Tapi belum sempat habis, saudara sekalian, pikirannya. Anaknya ngomong sama mamanya, ini mah apel, ini yang lebih manis mah. Dia rupanya si anak cicipin lebih dulu. Dia kepengen kasih yang lebih manis untuk mamanya. Bukan maunya dimakan dua-duanya, enggak. Dia makan, dia gigit dua-duanya. Karena dia sedang kepengen tahu yang mana yang lebih manis. Dan yang lebih manis itu dikasih kepada mamanya. Saudara sekalian, jangan cepat curiga. Jangan cepat curiga. Ya, kalau engkau menganggap bahwa engkau cuma melihat luarnya, engkau bisa curiga. Ya, menghakimi lebih dulu, saudara sekalian. Tetapi hari ini saya ingin, ayo kembangkan sikap yang positif. Sikap yang percaya kepada orang lain. Sikap itu juga, saudara sekalian, akan mengubah masalah menjadi berkat. Apa sih yang membedakan rintangan dengan peluang? Yang membedakan itu cuma cara kita menyikapinya saja. Cara kita menyikapinya itu yang membedakan. Oh, ini rintangan, yang ini peluang. Saya ingin katakan, di dalam setiap peluang, memang pasti punya kesulitannya sendiri. Tetapi di dalam setiap kesulitan, pasti ada peluangnya. Peluang yang membuat kita bisa mendapat berkat. Peluang untuk mengubahnya, bahwa ini jadi berkat bagiku. Jangan anggap bahwa semuanya udah masalah, cuman masalah aja yang dipikir. Di dalam setiap masalah, di dalam setiap kesulitan, pasti ada peluangnya. Orang Israel 12, Musa kirim 12. 10-10-nya ngomong, nggak masuk akal, nggak mungkin, pasti kalah, pulang aja. Tuhan jahat, kenapa dia mesti bawa kita keluar dari Mesir? Tuhan jahat, kenapa dia mesti bawa kita untuk mati di tangan orang Amori? Tetapi 2 orang berbeda sikap. Dia melihat, walaupun memang ini banyak orang enak di situ, tinggi besar badannya, tapi kita punya peluang untuk menang. Karena Tuhan menyertai kita. Saudara sekalian, selalu ada peluang. Kaleb, Yosua, dia melihat itu, percaya itu, sikapnya percaya. Dia tidak mengatakan Tuhan jahat, tetapi dia mengatakan bersama Tuhan kita pasti menang. Dan oleh sebab itu, saudara sekalian, itu jadi berkat buat Kaleb dan keluarganya. Tuhan mengatakan setiap tanah yang kamu sudah injak akan diserahkan kepadamu dan kepada keturunanmu, kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucumu, kepada semua keturunanmu akan kuberikan tanah yang kamu sudah injak ini. Ulangan pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-36. Kecuali Kaleb bin Jefune, dialah yang akan melihat negeri itu. Semuanya tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, termasuk juga Musa. Dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu. Karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Saudara sekalian, sikap itu menentukan. Bisa mengubah masalah jadi berkat. Sikap itu, saudara sekalian, harus dibangun mulai kanak-kanak. Jadi bagi saudara yang sudah mempunyai anak, mempunyai cucu, tanamkan sikap yang positif. Jangan suka nakut-nakutin anak-anak. Jangan suka
merendahkan anak. Nggak mungkin lah nak, kamu jangan sekolah yang ini. Kamu nggak usah ambil matematik, ambil yang lain saja. Itu merendahkan. Dan itu akan tertanam di dalam pikiran anak. Saudara sekalian, jangan suka ngomong yang begitu. Para pakar itu sepakat bahwa perkembangan awal yang positif adalah penyebab utama kesuksesan anak di masa depan. Kalau anak itu sejak awal dididik untuk punya sikap yang positif, sikap yang memandang semuanya ini ada peluang, ada kemungkinan, aku bisa, maka dewasa dia sukses. Tetapi anak yang sejak kecil mendengar mamanya, papanya ngomong, saudara sekalian, engkau nggak usah sekolah ini, engkau sekolah itu saja. Maka ditanam sampai dewasa juga demikian. Nggak bisa hilang. Perlakuan yang kita terima di masa kecil, biasanya terus kita terapkan, kita pakai, kita bawa sampai kita dewasa. Sulit untuk melepaskan diri dari didikan masa kecil kita. Amsal 22 ayatnya yang ke-6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kalau dari muda kita didik, nanti tua dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saudara sekalian, hari ini, punya anak, didik yang benar. Motivasi, semangati. Didik supaya dia berani menghadapi tantangan-tantangan itu. Anak kalau kita terlalu manja, ini nggak boleh, itu nggak boleh, saudara sekalian, maka pasti jadi penakut. Nah, ini masalah besar. Saya kecil, saudara sekalian, ada pohon jambu sama pohon mangga di rumah saudara papa saya. Saya naik panjat pohon jambu, manjat pohon mangga. Sekarang anak kita larang, nggak boleh panjat. Jatuh nanti, tangan patah nanti. Kita semua melakukan hal yang sama. Anak-anak kita naik sepeda, kita larang, nggak boleh. Saya pikir saudara sekalian, kita juga mendidiknya keliru juga. Kapan anak kita jadi pemberani? Saya ingin katakan sekarang, sekali lagi orang luar sudah masuk ke Indonesia, orang Cina sudah masuk ke Indonesia, orang Vietnam sudah masuk ke Indonesia, orang Korea sudah masuk ke Indonesia. Saya itu tanya kepada diri saya sendiri, seandainya aku ini punya peluang untuk kerja di Vietnam, kira-kira berani enggak aku ini? Saudara sekalian, ada peluang. Tapi pertanyaannya, berani enggak aku ke sana kerja di sana? Mereka berani kerja di sini, tapi sebaliknya kita enggak berani kerja di sana. Orang Jawa, Indonesia ini saudara sekalian, mungkin terlalu lama dijajah oleh Belanda. Jadi kalau kita ngelihat orang asing itu sepertinya semuanya lebih tinggi dari kita. Takut kita sama orang asing itu. Mesti nunduk-nunduk sama orang asing. Jadi kalau kita disuruh kerja di luar negeri takut sekali. Saudara sekalian, tapi mereka dengan gampang mereka bisa kerja di sini. Hari ini saya ingin saudara sekalian, sikap demikian kita mesti rubah. Tanamkan sejak anak-anak berani. Sikap positif itu membuat kita berani menghadapi masalah, berani menghadapi tantangan. Yang kedua saudara sekalian, yang pertama generasi tangguh itu ketika kita punya sikap yang positif. Hal yang kedua yang dibutuhkan untuk menjadi tangguh adalah keberanian untuk percaya. Keberanian untuk percaya. Saudara sekalian, ketika untuk pertama kalinya bangsa Israel tiba di dekat tanah perjanjian itu, mereka nggak punya keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Mereka mengatakan Tuhan itu jahat, nggak bisa. Tuhan itu membawa kita sampai di tempat ini untuk menyerahkan kita ke tangan orang Amori. Tetapi ketika kedua kalinya mereka dibawa oleh Tuhan dekat dengan tanah perjanjian. Tinggal di seberang sungai Yordan. Tinggal melalui menyeberang sungai Yordan dan sampai kepada tanah perjanjian. Tuhan sekali lagi bertanya dan mengatakan,
Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yosua 1 ayatnya yang ke-7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemana engkau pergi. Saudara sekalian, dengan kata lain, masuk kata Tuhan. Jangan engkau takut untuk masuk. Kuatkan, beranilah, karena aku menyertai engkau. Saudara sekalian, ini juga yang harus menjadi dasar keberanian kita. Kita berani bukan karena kita punya badan tinggi besar, tapi kita berani didasarkan keyakinan kita percaya kepada firman Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji menyertai kita kemanapun kita pergi, kita jadi berani. Oleh sebab itu, saudara sekalian, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Setiap hari kalau engkau melakukan itu, saudara sekalian, maka engkau akan berani. Tuhan itu adalah Tuhan yang bukan bertindak atas dasar karena engkau pandai, engkau punya modal yang besar. Tapi dia bertindak karena dia melihat seberapa besar engkau percaya kepadanya. Makin engkau percaya kepadanya, makin dia menolong engkau. Makin engkau mengandalkan dia, makin dia menolong engkau. Amsal 3 ayatnya yang ke-5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akui dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Keberanian itu harus dibangun atas dasar keyakinan pada firman Tuhan. Keberanian itu juga harus dibangun atas dasar karakter Kristus. Semua keputusan, tindakan kita harus didasarkan, harus sesuai dengan firman Tuhan. Harus sama dengan standar yang Tuhan minta. Kalau engkau melakukan di dalam hidupmu, di dalam pekerjaanmu, saudara sekalian, seperti apa yang Tuhan sudah perintahkan, seperti sesuai dengan firman Tuhan. Itu artinya engkau hidup berintegritas. Engkau punya integritas. Lakukan itu. Walaupun orang lain gak melihat, engkau tetap melakukannya. Itu artinya integritas. Gak ada orang yang lihat, engkau tetap melakukan perintah Tuhan. Saya nggak tahu saya sudah cerita atau belum di tempat ini. Suatu saat saya mendarat di lapangan udara di Haneda di Tokyo. Ketika saya mendarat di International Airport, saya mesti pergi ke Domestic Airport, Haneda Domestic Airport. Dan di antara International Airport sampai Domestic Airport, saya dibawa oleh bus. Beberapa, mungkin 20-30 orang ikut bus. Dibawa ke Domestic Airport. Saudara sekalian, ketika pengemudi bus yang membawa kami itu, setiap kali dia sampai di perempatan, entah itu ada mobil lewat, ada bus lewat atau tidak, si pengemudi bus ini berhenti dulu. Dia nengok ke kanan, dia ada ke depan, dia ke kiri. Bukan cuma nengok, tangannya ikut ke kanan, ke depan, ke kiri. Bukan cuma nengok dan tangannya ikut, mulutnya ngomong. Kanan kosong, depan kosong, kiri kosong. Baru dia lanjut. Setiap perempatan, ketemu perempatan lagi ngomong kanan kosong, depan kosong, kiri kosong, lanjut. Kira-kira dari International Airport sampai ke Domestic Airport, kira-kira 15 sampai 20 perempatan. Dia lakukan itu terus. Saya tanya kepada staf saya Jepang, ini memang dia lakukan begitu cuma di airport aja atau enggak? Supir Jepang melakukan itu 24 jam. Ada atau enggak ada penumpang, ada atau enggak ada kendaraan lewat. Setiap kali ketemu perempatan mesti berhenti. Kanan kosong, depan kosong, kiri kosong, jalan. Nah, saya ini naik di Cengkareng, saudara sekalian. Sudah pegangan ini, bisa goyang ke kanan, mau jatuh, ke kiri mau jatuh. Ya, bukan cuma di perempatan, belok aja ngebut, saudara sekalian. Saya ingin katakan, integritas. Sekali lagi integritas. Gak ada yang lihat, gak ada yang lewat.
tetap berhenti. Kalau engkau melakukan ini, nggak ada yang lihat engkau, tapi engkau tetap melakukan sesuai dengan standar Tuhan, maka engkau akan menjadi orang yang berani. Engkau nggak pernah takut, nggak usah takut kepada yang lain, karena engkau melakukan apa yang engkau lakukan sesuai dengan standarnya firman Tuhan. Dan hasilnya, kalau engkau melakukan itu, engkau punya keberanian spiritual. Berani karena Tuhan. Berani karena engkau melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk membangun generasi yang tangguh. Yang ketiga, yang terakhir, perlu disiplin. Tidak ada sesuatu yang besar yang bisa dicapai tanpa kedisiplinan. Gak ada. Semua sesuatu yang berharga, yang besar, itu dicapai karena ada orang yang disiplin. Demikian di pekerjaan. Demikian pula di pelayanan. Sama. Kalau engkau punya pekerjaan, engkau pikir bahwa ini pekerjaanmu kecil, sepele, dan engkau asal-asalan mengerjakannya, maka saya ingin katakan pasti tidak akan berkembang. Kalau engkau punya pelayanan, dan kau anggap pelayananmu ini nggak ada yang melihat, cuman kecil saja, dan kau lakukan ini asal-asalan, maka pelayanan demikian juga tidak akan maju, bahkan akan jatuh. Ada satu contoh, pahlawan Daud, namanya Sama. Di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-11, di situ dikatakan demikian. Sesudah dia, Sama, anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Saudara sekalian, suatu saat Sama ini diberikan tugas oleh Daud. Bukan untuk menjaga istananya Daud, bukan. Bukan untuk sesuatu pekerjaan yang luar biasa, yang bolehlah dibayar dengan nyawa. Kalau jaga istananya Daud, ya itu kan bolehlah. Nyawa juga boleh dipertaruhkan. Tapi ini yang disuruh jaga adalah ladang, kebun kacang, saudara sekalian. Tapi walaupun kecil, saudara sekalian, dan walaupun Sama ini ditinggalkan oleh teman-temannya yang lain, lari. Gak berani karena ada orang Filistin mau datang. Mereka semua meninggalkan Sama. Tapi tinggal Sama seorang diri. Dia tetap melakukan tugasnya. Jaga kebun kacang merah. Karena Daud sudah perintahkan dia. Dia bertahan di situ, dijaga. Dan dia mengalahkan orang Filistin. Saudara sekalian, kalau engkau punya pekerjaan, yakini bahwa itu adalah dari Tuhan. Tuhan mempercayakan pekerjaan itu kepadamu. Kecilkah, besarkah, itu karena Tuhan mempercayakannya. Kalau engkau punya pelayanan, itu karena Tuhan mempercayakan itu kepadamu. Dilihat orangkah, dihargai orangkah, atau tidak, itu karena Tuhan mempercayakan kepadamu. Lakukan dengan penuh kedisiplinan. Bela, pertahankan. Dan Tuhan akan memberkati. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku
Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi naikkan